lulus tahun ini statusnya menjadi tidak lulus dan tidak mendapatkan penempatan atau TLTP. Kemudian yang sudah lulus menjadi LNP atau lulus dan mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali hadir informasi P3K Guru tahun 2022. Kemendikbudristek secara resmi sudah merilis hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 dengan metode pengecekan secara individu menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor peserta. Ini sebagaimana hasil seleksi P3K Guru tahun 2021 tahap yang kedua. Mode pencariannya seperti ini menggunakan nik dan nomor peserta, hanya bedanya ada memasukkan hasil penjumlahan angka yang ditampilkan. Sebenarnya saat ini kita sedang menunggu jawab sanggah tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2023 bagi teman-teman yang sudah mengajukan sanggahan tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023 ini. Namun sampai tanggal 19 Maret belum juga ada jawab sanggah dari Panselnas. Hasil seleksi P3K Guru 2022 yang dirilis oleh Kemendikbudristek pengaruhnya seperti apa terhadap status kelulusan P3K Guru tahun 2022 baik yang P1, P2, P3 maupun P4 dan terutama yang P3 yang terkait dengan status TP atau tidak mendapatkan penempatan nanti akan kita bahas bersama-sama. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan untuk pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 dengan mode pencarian nomor induk kependudukan dan nomor peserta, dan hasilnya akan tampil seperti ini ya. Ada status kelulusan. Bagi yang tidak lulus ini akan muncul tidak lulus garis miring tidak mendapatkan penempatan. Ini seolah menjadi jawaban atas pengumuman sebelumnya, terutama pada hasil pengumuman yang dirilis oleh PKN. Teman-teman yang dinyatakan TP atau tidak mendapatkan penempatan bagi pelamar prioritas 3 yang wacananya sama dengan sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan penempatan, sebagaimana tahun 2021 pengumuman hasil seleksi bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade tetapi dinyatakan belum bisa ditempatkan, kodenya itu lulus tapi tidak mendapatkan penempatan. Ini kalau kita cek ya hampir sama dengan kondisi pengecekan pada saat sekarang ya, tidak lulus atau tidak mendapatkan penempatan. Atau kita bisa kategorikan kembali untuk teman-teman P3 yang kodenya TP itu dengan TL_TP ya, berdasarkan pengumuman hasil seleksi yang dirilis oleh Kemendikbudristek melalui portal guru P3K kemendikbud.go.id. Berikutnya untuk yang sudah dinyatakan lulus ya dan mendapatkan penempatan, ini status kelulusannya adalah lulus dan mendapatkan penempatan atau kita kodekan baru menjadi L_MP, lulus dan mendapatkan penempatan. Dan kode tidak mendapatkan penempatan ini sebelumnya memang banyak yang berpendapat bahwa nanti pada tahun 2023 itu akan prioritas mengikuti seleksi P3K namun tanpa melalui tes. Ini juga belum ada informasi secara resmi dari pemerintah karena belum ada regulasi atau peraturan yang diterbitkan terkait dengan seleksi P3K untuk tahun 2023. Tapi kalau kita mengaca pada pengalaman tahun 2021 untuk status yang tanpa penempatan, tahun 2022 memang sudah tidak dilakukan tes kembali, hanya penempatan ya bagi yang mendapatkan penempatan, dan ini terkait dengan kuota masing-masing daerah karena P1 saja kemarin ada yang penempatannya dibatalkan, semua terkait dengan informasi yang disediakan oleh daerah baik itu kebutuhan sekolah maupun anggaran dari tiap-tiap daerah. Kalau kita perhatikan kembali surat dari Menpan RB
tahun 2023 ini terkait dengan usul formasi untuk P3K tahun 2023. Usulan kebutuhan P3K bagi instansi daerah ini juga harus menyesuaikan dengan rasio alokasi anggaran belanja pegawai ya, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dan rasio jumlah penduduk dengan ASN ini juga dipertimbangkan. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dan pada 2022 ini dibatalkan penempatannya, sesuai apa yang disampaikan Bu Nunuk Suryani memang akan diangkat tahun 2023 dan ini juga dikembalikan lagi kepada daerah, kebutuhannya seperti apa dan rasio anggarannya seperti apa. Terlebih lagi buat teman-teman yang sudah P3 juga nanti mudah-mudahan pada tahun 2023 ini diangkat ASN tanpa melalui tes, dan semoga yang diutamakan itu yang sudah lulus passing grade tahun 2021 tanpa penempatan atau batal penempatan dan sudah dilakukan observasi bagi pelamar P3 tahun 2022. Jadi tinggal antri saja yang kita harapkan seperti itu, dan mudah-mudahan tahun 2023 ini segera keluar regulasi yang tentunya berpihak kepada semua guru honorer di seluruh Indonesia. Dan kita tekankan lagi untuk status TP ya, kalau di kode pengumuman kelulusan ini TP yang berarti peserta tidak mendapatkan penempatan. Nilai seleksi kompetensi untuk peserta prioritas 2 dan 3 adalah nilai konversi penilaian kesesuaian atau observasi menjadi nilai teknis, manajerial, sosiokultural, dan nilai dari wawancara. Sehingga ini disamakan dengan seleksi P3K tahun 2021 meskipun melalui observasi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Sehingga tadi ada kemungkinan untuk yang P3 ini nanti akan diangkat tanpa tes tahun 2023, dan untuk yang statusnya TL ya, tadi kan ada TL dan TP, ini kategorinya peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Setelah kita cek tadi ya, ini untuk yang peserta pelamar prioritas 3 yang tidak lulus tahun ini statusnya menjadi tidak lulus dan tidak mendapatkan penempatan atau TL TP. Kemudian yang sudah lulus menjadi LMP atau lulus dan mendapat penempatan. Ini seolah menjadi jawaban ya, status sebelumnya keterangan TP tidak mendapatkan penempatan sekarang lebih ditekankan dengan status tidak lulus ya. Sebelumnya dibubuhi status tidak lulus, kemudian garis miring tidak mendapatkan penempatan, sehingga kita kategorikan ini kategori yang baru TL garis miring TP. Dan apapun statusnya ya, bagi yang TP baik itu P2 dan P3, tentunya kesimpulannya pada tahun 2022 ini pengumuman 2023 itu memang belum bisa ditempatkan dan statusnya tidak lolos seleksi P3K tahun 2022. Meskipun kalau kita gambarkan tadi sebenarnya adalah lulus passing grade bagi teman-teman dengan kode TP. Sehingga apapun hasilnya, menurut saya memang faktor utama adalah ketersediaan kuota di daerah. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, sifatnya diskusi. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, silakan isikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.